Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan fasilitator P5 tema kewirausahaan. Kali ini kami awali dengan izin dan berkoordinasi dengan Ibu Kepala SMA Negeri 7 Mataram. UMKM pertama yang akan kami kunjungi adalah Pasar Bambu di Bonjeruk, kemudian akan dilanjutkan ke kelompok wanita tani di Desa Nyerot, Lombok Tengah. UMKM, usaha mikro kecil menengah. Bisnis UMKM adalah bisnis yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, memberi dampak yang paling besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu ciri UMKM adalah modal yang dikeluarkan tidaklah terlalu besar dan resiko kerugian sangat minim. Sektor UMKM juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat, sehingga sangat wajar bila semakin hari bisnis pada level UMKM semakin berkembang dan menjadi tumpuan perekonomian negara. Berikut beberapa gambaran contoh UMKM yang sukses dan berhasil. Untuk ditekuni, ditambah lagi sistem operasionalnya mudah dan tidak serumit manajemen perusahaan skala besar, tentu menjadi daya tarik tersendiri dan modal relatif kecil. Serta didik, silakan menyimak video UMKM pertama kami, yaitu Pasar Bambu Bonjeruk, Lombok Tengah. Nah, sekarang kita berada di Pasar Bambu Bonjeruk. Pasar Bambu Bonjeruk berlokasi di Dusun Bat Peken, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Bonjeruk ini merupakan desa tertua di wilayah Lombok Tengah. Desa ini berdiri tahun 1886 loh. Diinisiasi tahun 2018 lalu, Pasar Bambu Bonjeruk sempat mengalami pasang surut dikarenakan gempa yang melanda Pulau Lombok. Baru mulai menggeliat di tahun 2019. Pasar Bambu Bonjeruk juga harus rela tutup selama hampir 2 tahun lantaran terkena dampak pandemi corona. Menu favorit yang dipesan oleh pengunjung biasanya adalah paket nasi merangkat. Merupakan paket menu yang terdiri dari sebakul nasi untuk porsi 3 orang dewasa. Lauknya itu ada sambal beberuk, tempe goreng, ayam suwir pelecing, ikan nila goreng, dan 2 mangkuk sayur bening. Untuk satu porsinya jangan khawatir, nasi merangkat ini harganya dipatok cukup bersahabat, yakni Rp130.000 saja. Berikut adalah wawancara kami bersama pengelola Pasar Bambu Bonjeruk. Ya, menjaga berarti sama ya dalam segi dia dihidangkan, dilayani. Kita bisa pakai ya berarti ada perbedaan dalam hidangan ya. Tapi kalau harga apa sama semua diperlakukan ya. Iya. Sekedar hampir 70%, sekitar 30% itu Tapi lebih banyak logistik ya. Karena kan biasanya dia datang itu baru kemarin ada mereka tahunya dari wisata ada juga kan dipromosikannya berarti yang kemarin motor GP berarti ada pengaruhnya peningkatan dari itu jadi yang dari macam negara itu negara mana yang paling kenapa lagi bermain-main di sawah kegiatan kita lakukan. Ini di lokasi kedua UMKM yang kami kunjungi, yaitu kelompok wanita tani Kelor, Nyerot, Lombok Tengah. UMKM ini memproduksi berbagai macam produk makanan kering berbahan dasar kelor. Kami juga diberi kesempatan membuat salah satu makanan berbahan dasar kelor. Ini adalah cara pembuatan stik kelor. Ada tepung terigu. kelornya berapa Bu? Kelornya 30 gram. Oh 30 gram. Terus ini
30 gram. Apa ini? Tapioka. Kanji. Sama tepung. bawang putih 5 siung. Sama garam secukupnya. Sama mentega. Ini tepung kanji berarti. Sama masako. Kita langsung blender. Daun kelor ya. Nah itu Ini dicampur dulu. Dicampur dulu. Ya, coba boleh tambah air, Bu. dicampur dulu. Jangan dianu ke muka ini ya. Kalau udah merata campuran tapioka sama tepungnya, kita taruhkan Ini adalah petikan wawancara kami bersama pengelola UMKM Kelompok Wanita Tani Kelor Nyerot Lombok Tengah. Sementara di kelor itu kan sudah kandungan protein segala macam sudah semua ada di sana, mengalahkan wortel, mengalahkan jeruk, mengalahkan telur, mengalahkan daging. Sejak tahun berapa nih, Bu? Saya itu sejak tahun 2019 baru kita mulai 6 tahun ya? ya belum kita 4 tahun. baru kita mulai jalan. Ini datang Covid langsung kita berhenti, tapi saya yang laku teh sampai kewalahan ya, sampai kepalanya itu apa namanya Kapolsek NTB minimal 500.000 satu Kapolda, minimal 500.000 satu minggu dia pesan teh ya. Waktu Covid Tehnya itu apakah pakai gula aren atau gula? saya enggak pakai original semua bungkusan ini. Biasanya pelanggan itu selalu menggunakan teh apa gula? Nah, kalau masalah dia pakai, saya tidak tahu, Bu, soalnya dia beli bungkusan begini ya. Apakah dia pakai gula atau dicampur jahe atau dicampur apa? Nah, saya cuma siapkan teh yang original. Nah, Berapa, Bu, budgetnya setiap bulan? Beli baskom, beli nari. Secara umum budgetnya Ya, berapa? kurang lebih mungkin 5 juta. Per Tapi bulan. Ya. Yang bersih atau kotor? Kotor. Oh, belum keuntungannya, nggih. Ya. Berarti kan berkelompok ya, Bu ya? Karena ini berkelompok dan begini cara saya, begitu teman-teman saya kerja langsung saya kasih ongkos kerja. Karena apa? Dia kan butuh di rumah, dia itu mau begini karena butuh uang, butuh untuk sanggup anaknya, untuk beli lauk pauk. Jadinya enggak saya kumpulin istilahnya upah kerjanya, saya langsung aja kasih Per hari itu juga selesai kerja. per hari itu. Berapa juga. dikasih? Paling kadang dia kerja 2 jam 20.000, 25.000 tergantung dari lama kerjanya. Jadi Per jam ya, Bu ya? Jadi sehari itu berapa jam mereka kerja sehingga Ibu Kadang ngasih 2 20.000? jam, kadang enggak mesti yang lamaan kerja, tergantung dari pesanan sama jam kerjanya. Oh. Berapa orang? Satu berapa? Yang pasti untuk saat ini 4 orang. 4 orang yang Ya, bergabung 5 dengan Ibu. paling banyak ya. Soalnya teman-teman saya kan anak anggota kan Ini dengan Joktil sudah anu sendiri. Ya, kalau sudah Kadang hafal. dia pergi ke ini, pergi ke Singapura, pergi ke Taiwan, yang lain-lain. kawin ya. Ya. Jadi bisa jadi Ibu jadi pengepul ya dari beberapa yang Ibu. di bawah kelompok tani Ibu. Ya, di sini semua kerja. Di sini kita kerjakan ya. Ini kerja. Bergabung di kelompoknya ini ya. Ya. Dan bukan hanya buat produksi hasil pertanian aja, kita buat kompos juga. Dari Dari kotoran sapi, berhubung potensinya di sini kan banyak sapi. dari kotoran Ya, dan sekarang kan kayak pupuk kimia sudah disuruh kurangi dan tidak bebas kita beli, terus harganya mahal. Jadinya kita siasati pakai pupuk kompos. dua ya, berarti pembuatan produksi makanan Sama pupuk. Pernah enggak? Oh ya, terus selama ini ada rintangan yang dihadapi atau bersaing dalam menghadapi saing apa Nah, langkah? persaingan kita ya karena dia lihat kelor lagi booming, bikin ini itu,
datang dia ke rumah. Tapi saya tidak pelit ilmu. Saya kasih, ayo yang penting mau. Silahkan, bila perlu kalau belum punya daun kelor silahkan ambil di rumah. Saya bilang gitu. Yang penting mau kerja. Toh juga kan dia juga butuh kayak kita. Gitu dah. Saya kasih tahu. Terus apalagi kalau dia misalnya tidak mau, dia ambil barang di sini ya. Nah, kita kasih dia bawa, nanti kalau udah habis dia bawa, baru dia terbayarnya. Itu pun juga ada persentasenya juga di samping dia dapat untung. Ada persen dari jualan. Ya, misalnya dia dapat 100.000, dia sudah untung misalnya 30.000, berarti saya kasih 10.000 lagi, biar dia itu dia senang. Ingat, jangan ragu untuk selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Pelatihan fasilitator P5 SMAN 7 Mataram. Mendidik untuk